Cek satu. Adanya suaraku? Ada kan? Tes. Oke. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari grup Asyera akan menjelaskan, mempresentasikan hasil dari pengerjaan proyek kami dengan judul Multi-Level Emotion Classification menggunakan metode Naive Bayes. Sebelum kami menjelaskan hasil presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, Aprilis Sembiring dengan NIM 24, Fitri Aritonang dengan NIM 20, Ivan Alexander dengan NIM 26, Ananda Amelia dengan NIM 44, Max Fania Manurung dengan NIM 50, dan Ika Pranginangin dengan NIM 53. Multi-level emotion classification menggunakan Naive Bayes. Kelompok kami, kelompok Asyera, mengambil topik dengan multi-level emotion classification menggunakan Naive Bayes. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi menjadikan media sosial sebagai wadah untuk mengekspresikan emosi penggunanya. Emosi sendiri merupakan perasaan intens yang berasal dari suasana hati yang ditujukan untuk suatu hal. Pengklasifikasian emosi tersebut dapat dilakukan dengan metode multi-level emotion classification. Multi-level classification merupakan suatu metode klasifikasi untuk melakukan prediksi kemungkinan label untuk suatu teks tertentu. Pada proyek ini, grup Asyera mengidentifikasi bermacam label emosi yang paling dominan dari kalimat yang terdapat pada dataset yang disediakan dengan multi-level emotion classification menggunakan metode Naive Bayes. Dataset yang kami gunakan pada proyek ini adalah dataset Go Emotion dari Hugging Face dan mengimplementasikannya melakukan Python 3. Next. Naive Bayes. Naive Bayes merupakan metode klasifikasi atau pengelompokan data yang dilakukan berdasarkan sebuah probabilitas. Klasifikasi algoritma Naive Bayes menggunakan metode probabilitas yang diutarakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang yang akan datang berdasarkan pengalaman pada sebelumnya. Dalam klasifikasi multi-level ini, model Naive Bayes dilatih untuk memprediksi setiap variabel keluaran. Selain itu, model Naive Bayes akan memprediksi emosi. Pada proyek ini, kelompok Asyera mengimplementasi metode Naive Bayes pada dataset Multi-Level Emotion Classification yang menyediakan 85.000 komentar berbahasa Inggris dalam situs Reddit yang sudah dilabelkan dengan 27 jenis emosi ditambah satu emosi netral. Selanjutnya, cara kerja Naive Bayes. Jadi dalam proyek kami ini, langkah-langkah yang kami lakukan secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengimport datasetnya. Dalam hal ini kami menggunakan dataset dari Hugging Face Go Emotion. Kemudian setelah dataset itu kami import, kami melakukan train kepada dataset tersebut untuk melatih mesin agar bisa mengambil keputusan dalam sebuah input, apakah input tersebut memiliki label emosi yang diinginkan nantinya keluar. Kemudian setelah di-train, nantinya akan di-scale. Nanti hasil dari scale ini akan dilanjutkan ke training ke metode Naive Bayes-nya. Jadi setelah dataset tadi di-training, kemudian kita lakukan proses trainingnya ke metode Naive Bayes-nya. Kemudian dari hasil train ini, kita akan mendapatkan nanti hasilnya matriks, sebuah matriks confusion ya, confusion matrix yang nantinya akan kami tunjukkan di akhir slide. Selanjutnya setelah kami dapat matriksnya, model sudah di-train, nantinya akan diuji ke sebuah inputan dan nantinya model akan memberikan keputusan apakah inputan tersebut apa saja label emosi yang dimiliki oleh inputan tersebut. Kemudian kelebihan dari metode Naive Bayes ini yaitu dengan menggunakan metode ini, pengklasifikasian akan mendapatkan nilai error yang lebih kecil ketika dataset berjumlah besar. Menurut Hein and Camber,
Klasifikasi Naive Bayes terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam basis data dengan jumlah yang besar. Selain dari kelebihan sebelumnya, terdapat kekurangan pada Naive Bayes, yaitu metode ini tidak berlaku jika nilai probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila demikian, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Namun kekurangan ini tidak menjadi masalah pada proyek ini, karena nilai probabilitas kondisional dataset yang digunakan tidak 0. Analisis hasil. Pada proyek ini, kelompok kami menemukan bahwa hasil dari implementasi dan analisis yang dilakukan didapatlah nilai akurasi sebesar 7,14% dengan F1 score sebesar 7,14. Hasil ini cukup rendah dalam memprediksi sebuah data. Berikut referensi dari pengerjaan proyek kami yang kami gunakan selama pengerjaan 2 minggu ini. Demikianlah presentasi dari kami kelompok Arciera. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan kata ataupun kalimat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.